Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara. Salah satunya adalah membawa misi perdamaian di tengah perang antara Rusia dan Ukraina. Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini penting banget buat dunia. Buat dunia loh ya, bukan hanya buat Indonesia. Saudara Jokowi tidak pernah memahami substansi konflik antara Rusia dan Ukraina. Saudara Joko Widodo yang memang terbiasa berbohong. Peran Jokowi begitu penting untuk menyelesaikan masalah dunia. Bayangkan coba seorang presiden yang dengan nekat ingin melakukan revolusi perubahan meski apa yang dia lakukan itu mengancam nyawanya. Substansi kepentingan Saudara Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia tentu saja tidak akan dipertimbangkan sedikit pun baik oleh Rusia maupun Ukraina. Seorang presiden berbadan kecil, kerempeng, yang selalu diejek ternyata bisa jadi utusan negara-negara besar untuk bisa menyelesaikan masalah ekonomi dunia ini. Kedatangan Saudara Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia itu adalah justru akan memantik situasi lebih panas lagi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Pertemuan G7 di Jerman. Akan tetapi memang perlu adanya security assessment dari pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak luar negeri dan juga pihak setempat agar keamanan presiden ini terjamin, sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi kita. Setelah bertemu dengan Zelensky, Presiden akan terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Sama seperti rencana bertemu Zelensky, Jokowi akan mengajak Putin berdialog untuk membuka peluang untuk hentikan perang. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang, dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara yang penghasilannya rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Keberanian Presiden Jokowi menolak intervensi Amerika Serikat dan tetap mengundang Rusia dan Ukraina di ajang G20 di Bali nanti. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan tadi malam jam 7 saya berbicara bertelepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Jokowi menekankan solusi damai harus dikedepankan. Menurut Pak Jokowi,
perdamaian akan melahirkan stabilitas sehingga menjadi kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kemakmuran di kawasan. Kita memiliki tanggung jawab menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, yang stabil, dan sejahtera. Prestasi ini jadi sorotan media dunia. Bahkan ada usulan untuk Presiden Jokowi jadi penerima penghargaan Nobel Perdamaian. Presiden Joko Widodo dinilai layak meraih Nobel Perdamaian jika berhasil mempertemukan Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin pada KTT G20 di Bali nanti. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Jokowi menjelaskan kunjungannya ke Ukraina dan Rusia tidak hanya untuk Indonesia, melainkan penting untuk negara berkembang lainnya. Lawatan ke luar negeri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia yang tengah berperang hebat selama 4 bulan terakhir. Setiap Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukannya membombardir negara tetangganya, Ukraina, pada 24 Februari 2022. Maka akan jadi catatan sejarah di mana dua orang pemimpin negara pecahan Soviet, yaitu Rusia dan Ukraina, yang lagi getol-getolnya perang, kumpul bareng di Bali atas inisiasi Presiden Jokowi. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Aksi Presiden Jokowi yang menelpon langsung Presiden Zelensky ini mendapat respon luar biasa, khususnya dari media asing. Nah, ini dokumentasinya. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan bertelepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Meskipun di tengah situasi perang yang masih berkecamuk, Presiden Jokowi tetap kukuh untuk datangnya ke Ukraina dan Rusia. Hanya demi tegaknya perdamaian ini, kemanusiaan karena perang yang berkepanjangan akan berdampak luas bagi kehidupan umat manusia, tidak saja di negara bertikai, tetapi seluruh dunia. Presiden terlebih dahulu mengunjungi Jerman untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-7, kemudian memulai misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. KTT G7 ke-48 diadakan dari tanggal 26 hingga 28 Juni 2022. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian. Karena memang perang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali, ujar dalam keterangannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sebelum lepas landas pada Minggu 26 Juni 2022. Jokowi menekankan solusi damai harus dikedepankan. Menurut Pak Jokowi, perdamaian akan melahirkan stabilitas sehingga menjadi kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kemakmuran di kawasan. Kita memiliki tanggung jawab menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, yang stabil, dan sejahtera. Indonesia